Shalom saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel Iman Kristiani. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang cara mengalami kasih Tuhan dalam segala situasi. Sebagai umat Kristiani, kita tentunya telah banyak sekali mendengar kesaksian tentang orang-orang yang telah mengalami kasih Tuhan dalam segala situasi hidup mereka. Lalu bagaimana dengan diri kita sendiri? Apakah kita sudah pernah mengalami kasih Tuhan secara pribadi? Ataukah kita hanya sekedar melihat dan mendengar pengalaman orang lain yang bercerita tentang kasih Tuhan yang telah mereka alami tanpa kita sendiri pernah mengalaminya? Bagi saudara-saudari yang belum pernah mengalami kasih Tuhan secara pribadi, simaklah video ini hingga selesai, karena dalam video ini akan dibahas secara detail mengenai 3 cara yang dapat membantu saudara-saudari untuk dapat mengalami kasih Tuhan dalam segala situasi kehidupan kita. Dan di akhir video ini akan dibagikan sebuah kesaksian singkat yang diangkat dari sebuah kisah nyata mengenai perjalanan iman seorang wanita yang mengalami kasih Tuhan yang sungguh luar biasa sepanjang suka duka hidupnya. Mari langsung saja kita simak videonya. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang cara mengalami kasih Tuhan, mari kita memahami terlebih dahulu seberapa besar kasih Allah bagi kita. Marilah sekarang kita buka kitab Yohanes 3 ayat 16. Mari kita baca bersama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Selanjutnya, mari kita buka kitab Roma 5 ayat 8. Mari kita baca bersama-sama. Akan tetapi, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Melalui firman Tuhan di atas, kita dapat melihat bahwa Allah sungguh mengasihi kita, meskipun kita ini orang berdosa. Allah tidak henti-hentinya berusaha menyelamatkan kita dengan mengutus putranya sendiri, Yesus Kristus, untuk menjadi manusia, guna menebus dosa-dosa kita, agar kita beroleh keselamatan. Kita yang telah mati oleh dosa Adam, diselamatkan dan dibangkitkan kembali oleh penebusan darah Yesus Kristus, yang mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Sungguh, Allah terus memikirkan berbagai cara untuk menyelamatkan kita, sekalipun kita masih dalam keadaan berdosa. Ia mengasihi kita bukan karena jasa-jasa kita,
namun karena Ia adalah kasih. Namun demikian, ada sebagian orang yang merasa belum bisa mengalami kasih Tuhan dalam hidup mereka, kendati pun Tuhan telah mencurahkan kasih-Nya sehabis-habisnya bagi mereka. Oleh sebab itu, bagi saudara-saudari yang rindu untuk mengalami kasih Tuhan secara pribadi, saudara-saudari dapat mengikuti cara-cara berikut ini agar bisa mengalami kasih Tuhan secara mendalam. Ada 3 cara yang dapat membantu kita untuk dapat mengalami dan merasakan kasih Tuhan secara pribadi dalam hidup kita. Yang pertama, percaya 100% bahwa Tuhan mengasihi kita. Sikap percaya 100% akan kasih Tuhan merupakan syarat pertama dan utama agar kita dapat mengalami kasih Tuhan dalam segala situasi hidup kita. Sebagaimana seorang anak percaya kepada ayahnya, demikian pula kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Seorang ayah yang baik akan selalu memperhatikan kebutuhan anak-anaknya dan bertanggung jawab atas hidup anak-anaknya. Dengan tulus, ia akan berjuang untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya, dengan harapan anak-anaknya akan bahagia. Kebahagiaan anaknya akan menjadi kebahagiaannya juga, sedangkan kesedihan anaknya akan menjadi kesedihannya juga. Ayah yang baik akan melindungi anak-anaknya dari segala bahaya. Melalui kasih sayang dari sang ayah tersebut, anak akan merasa aman, tenang, nyaman, damai, bahagia, karena merasa sangat dicintai. Sang ayah akan menjadi tempat perlindungan baginya dikala ia merasa takut, menjadi tempat berpeluk baginya dikala ia merasa tidak tenang, dan menjadi pembelanya dari serangan musuh-musuhnya. Sang anak pun sangat percaya bahwa ayahnya tidak akan pernah mengecewakannya dan juga tidak akan pernah tega membuatnya celaka. Sungguh indah relasi yang erat antara ayah dan anak yang dibangun dengan penuh cinta kasih. Begitu pula halnya relasi kita dengan Tuhan, Bapa Surgawi kita. Bila ayah kita yang adalah manusia biasa dan memiliki keterbatasan, bisa begitu mengasihi kita, apalagi Bapa kita yang di surga. Seperti yang tertulis dalam kitab Matius 7 ayat 11 yang berbunyi, "Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya." Bapa di surga menjadi tempat perlindungan kita, kekuatan kita, penghiburan kita, tempat kita meletakkan segala harapan dan masa depan kita. Kita percaya bahwa Ia sangat mengasihi kita dan rancangannya adalah yang terbaik bagi kita. Ia akan selalu setia menyertai kita, menjaga kita, menjauhkan kita dari segala mara bahaya, membimbing kita ke jalan yang benar, agar kita memperoleh keselamatan. Ia akan selalu menolong kita tepat pada waktunya, dan berharap kepadanya
tidak pernah mengecewakan. Bila rencana kita tidak sesuai dengan rencananya, sehingga permohonan kita tidak terkabul, kita percaya bahwa Ia tahu yang terbaik, lebih dari apa yang kita pikirkan. Kita percaya meskipun tidak melihat. Kita percaya meskipun tidak mengerti. Kita percaya bahwa kasih-Nya selalu menyertai kita. Kita percaya bahwa berkat-Nya selalu ada bagi kita. Kita percaya bahwa tangan-Nya akan selalu menuntun kita. Kita percaya bahwa kuasa-Nya jauh lebih besar dari segala masalah kita. Bila kita percaya kepada-Nya 100%, bahwa Ia sungguh mengasihi kita, maka kita tidak akan pernah meragukan kasih-Nya. Kendati pun apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan rencana-Nya, kendati pun doa kita belum dikabulkan, kendati pun masalah dalam hidup kita datang silih berganti, kendati pun duka nestapa menimpa hidup kita, sebab kita percaya bahwa suatu hari nanti kita pasti akan melihat bahwa rencananya jauh lebih indah dari yang kita pikirkan saat ini, bahwa rancangannya sungguh yang terbaik bagi keselamatan kita. Seperti yang tertulis pada kitab Lukas 11 ayat 11 sampai dengan 13 yang berbunyi, Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Itulah sebabnya, sikap percaya 100% akan kasih Tuhan menjadi syarat utama agar kita dapat mengalami dan merasakan kasih Tuhan dalam segala situasi hidup kita. Yang kedua, berserah diri secara total kepada Tuhan. Setelah kita percaya 100% akan kasih-Nya, penyelamatannya, perlindungannya, dan penyertaan-Nya dalam hidup kita, barulah kita bisa berserah diri kepada-Nya. Berserah diri pada segala rancangan-Nya, seperti layaknya seorang anak kecil yang tidak berdaya, yang berserah kepada kebijaksanaan orang tua yang membesarkannya. Sang anak yang merasa kecil dan lemah membutuhkan pertolongan dari orang yang dipercayainya, yaitu orang tuanya, untuk menjaga, membimbing, dan melindunginya. Demikian pula halnya relasi kita dengan Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan seperti seorang anak kecil yang menyadari kelemahan dan keterbatasan kita, untuk kemudian dibentuk, dibimbing, dipeliharanya sesuai dengan kehendak-Nya. Kita berproses untuk belajar mengalami kasih Tuhan dalam suka duka perjalanan hidup kita. Ada kalanya kita mengalami sukacita dan keberhasilan, namun tak jarang kita pun menemui masalah, kesulitan, kesedihan, kegagalan, kekecewaan dalam perjalanan hidup kita.
Dalam setiap liku hidup kita belajar untuk berserah diri kepada Tuhan. Belajar untuk meyakini bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, Ia memiliki rancangan yang terbaik atas hidup kita. Seperti yang tertulis dalam kitab Yeremia 29 ayat 11 yang berbunyi, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Kunci dari sikap berserah diri adalah kerendahan hati. Orang yang sombong dan tinggi hati akan sulit sekali untuk berserah diri. Mereka akan membentengi diri dengan mengandalkan kekuatan sendiri, serta tidak mau terbuka pada rencana Tuhan. Oleh sebab itu, sikap kerendahan hati sangat dibutuhkan agar kita mampu berserah diri secara total kepada Tuhan. Yang ketiga, bersyukur dalam segala situasi. Bila kita percaya 100% pada kasih-Nya dan berserah diri sepenuhnya pada karya penyelenggaraan Tuhan dalam hidup kita, kita pun pada akhirnya akan mampu menjadi pribadi yang senantiasa bersyukur dalam segala situasi. Sikap bersyukur itu sendiri tidak tergantung pada keadaan yang sedang kita alami, namun tergantung dari sikap hati kita sendiri. Sikap hati yang percaya dan berserah kepada Tuhan akan membuat hidup kita mampu bersyukur dalam segala situasi. Itulah sebabnya ada orang tidak merasa bersyukur meskipun ia telah menjadi sukses dan hidup berkecukupan. Ia merasa belum puas dengan hasil yang telah dicapai. Ia mau mendapatkan lebih dan lebih lagi. Sementara di sisi lain, ada orang yang sedang mengalami kesulitan hidup, keterpurukan, kegagalan, sakit penyakit, penderitaan, dan kedukaan, namun masih bisa tetap bersyukur atas apa yang terjadi pada dirinya. Sekarang marilah kita merefleksikan diri sejenak. Kita ingat kembali saat-saat di mana kita sedang mengalami kebahagiaan. Apakah saat itu kita sudah bersyukur? Lalu kita ingat-ingat kembali saat-saat di mana kita sedang mengalami kesedihan, keterpurukan, kegagalan, derita, sakit penyakit, dan duka cita. Apakah saat itu kita juga mampu bersyukur? Bersyukur di saat kita sedang mengalami suatu keberhasilan adalah suatu hal yang biasa. Namun bersyukur di saat kita sedang mengalami suatu kesedihan, keterpurukan, kegagalan, derita, sakit penyakit, dan duka cita adalah suatu hal yang luar biasa. Dan itulah yang akan terjadi pada mereka yang telah mengalami kasih Tuhan secara mendalam. Mereka akan mampu bersyukur dalam segala hal, sekalipun dalam penderitaan dan kesedihan. Mereka tidak lagi memandang suatu penderitaan sebagai suatu beban, melainkan suatu sarana dan kesempatan bagi mereka untuk lebih dalam lagi menghayati sengsara Tuhan Yesus.
Mereka menjalani penderitaan, sakit penyakit, dan kesulitan hidup mereka dengan tabah dan ikhlas, sebagai silih atas dosa-dosa mereka. Dan karenanya mereka bersyukur, karena Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk melakukan silih atas dosa-dosa mereka. Penderitaan dan sakit penyakit merupakan jalan bagi mereka untuk mencapai kemurnian hati dan pendewasaan iman, agar mereka menjadi semakin layak di hadapan Tuhan. Itulah ketiga cara agar kita mampu mengalami dan merasakan kasih Tuhan dalam segala situasi hidup kita. Ketiga cara itu hanya dapat kita laksanakan dengan membangun hidup doa yang baik. Dengan berdoa, kita menjalin relasi yang baik dengan Tuhan. Relasi yang baik dengan Tuhan akan membuat kita semakin percaya kepadanya, semakin berserah kepadanya, dan pada akhirnya kita akan mampu bersyukur dalam segala hal dan dalam segala situasi hidup kita. Bersyukur merupakan ungkapan iman kita, karena kita telah mengalami dan merasakan kasih Tuhan secara pribadi dalam hidup kita. Dengan bersyukur, hati kita akan senantiasa merasakan sukacita, baik dalam suka maupun duka. Jadi, bukan keadaan dan situasi yang tengah kita alami yang membuat kita bersukacita, melainkan kasih Tuhan yang kita rasakan, yang akan mendatangkan sukacita bagi kita dalam segala situasi, baik suka maupun duka. Sukacita itu pada akhirnya melahirkan kerinduan dalam hati kita untuk terus memuji dan memuliakan Tuhan, baik dalam suka maupun duka. Lalu perlahan-lahan hidup kita pun dipulihkan dan dibaharui oleh Tuhan, oleh karena kasih-Nya yang sungguh besar atas kita. Sebagaimana tertulis dalam kitab Ayub 42 ayat 10 yang berbunyi, "Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu." Sebuah kesaksian. Vira sejak kecil telah kehilangan ayah. Ayahnya meninggal dunia saat ia berusia batita. Sejak saat itu, ia hanya hidup berdua dengan ibunya, dengan keadaan ekonomi yang pas-pasan. Kehilangan sosok seorang ayah membuat Vira begitu mengandalkan Tuhan. Bila sedang merasa sedih ataupun senang, ia selalu mengadu kepada Bapa di surga lewat doa-doa singkatnya. Tuhan pun senantiasa memelihara Vira beserta ibunya, sehingga dalam keterbatasan ekonomi, mereka masih tetap dapat hidup secara layak. Dalam kesederhanaan, Vira akhirnya tumbuh menjadi wanita dewasa. Ia kemudian menikah dengan seorang pria sederhana dan dikaruniai 2 orang anak. Di masa-masa awal pernikahan, Vira dan suaminya mengalami kesulitan ekonomi. Seperti biasa, Vira tidak berputus asa. Dengan rajin, ia membantu suaminya dalam mencari nafkah, sambil terus berdoa. Ia percaya bahwa pertolongan Tuhan akan selalu datang tepat pada waktunya, sama seperti pengalaman hidup yang pernah dialaminya sejak kecil, di mana ia dan ibunya sungguh dipelihara oleh kasih Tuhan. Dan benar saja, doanya terkabul. Usaha Vira dan suaminya diberkati oleh Tuhan,
sehingga perlahan-lahan ekonomi keluarga mereka merangkak naik, dan mereka pun hidup berkecukupan. Di tengah kebahagiaan yang baru saja mereka rasakan, cobaan kembali melanda. Mereka harus kehilangan anak pertama mereka secara mendadak. Peristiwa ini sungguh mengguncang hidup mereka, terutama Vira. Namun dalam duka, Vira tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan sangat mengasihinya, dan ia yakin bahwa Tuhan tidak mungkin merancangkan sesuatu yang buruk terjadi atas keluarganya. Ia percaya bahwa pasti ada rencana Tuhan yang indah di balik peristiwa duka itu. Ia tidak pernah meragukan kasih Tuhan, sebab sejak kecil ia telah mengalami secara pribadi kasih dan pemeliharaan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidupnya. Semenjak kepergian sang buah hati, Vira menjadi tidak bersemangat dalam bekerja. Ia memilih untuk lebih banyak berada di rumah untuk menemani anak keduanya. Selain itu, ia juga meluangkan waktu lebih panjang lagi untuk berdoa. Ia merasa bahwa anak pertamanya yang telah pergi ke surga membuat separuh jiwanya pun ikut terbawa ke surga, tempat di mana sang anak berada. Maka ia menjadi semakin rajin berdoa untuk lebih mendekatkan diri pada Tuhan, yang kini sedang memangku almarhumah anaknya di surga. Itulah satu-satunya cara yang bisa dilakukan Vira untuk bisa tetap merasa dekat dengan anaknya yang telah tiada. Ia juga seringkali membiarkan air matanya membasahi pipinya saat berdoa, ketika rasa kehilangan sang buah hati kembali menyergap jiwanya, dan setelahnya ia akan merasa lega. Di sisi lain, menurunnya semangat Vira untuk bekerja membuat usaha yang dijalaninya selama ini mengalami kemerosotan dan akhirnya terpaksa harus gulung tikar. Meskipun demikian, Vira tetap merasa bersyukur. Kalau dulu, kesibukan kerja terkadang membuat waktunya untuk mendampingi anak dan berdoa menjadi terbatas. Sekarang ia bisa lebih fokus lagi dalam mendampingi anak keduanya dan juga dalam membangun kehidupan doanya agar menjadi lebih baik lagi. Tahun demi tahun berlalu, dan pemulihan Tuhan pun akhirnya terjadi. Vira kembali dikaruniai seorang anak yang sungguh memberikan penghiburan bagi keluarganya. Vira pun kembali memperoleh sebuah pekerjaan baru yang pola kerjanya lebih fleksibel, sehingga ia dapat bekerja sambil mendampingi kedua anaknya dengan leluasa. Dan yang terpenting, ia dapat memuji dan memuliakan Tuhan setiap saat. Ia sangat bersyukur atas pemulihan Tuhan yang sungguh luar biasa baginya. Dari kesaksian tersebut, kita dapat melihat secara nyata bahwa dalam duka, kita tetap bisa mengalami kasih Tuhan apabila kita percaya 100% pada kasih-Nya, berserah diri secara total pada rencananya, dan bersyukur dalam segala situasi. Selanjutnya, kasih Tuhanlah yang akan memulihkan kita secara ajaib sesuai kehendak-Nya. Oleh sebab itu, dalam menghadapi segala penderitaan, kegagalan, keterpurukan, kesulitan hidup, dan sakit penyakit, jangan pernah berputus asa, dan jangan pernah menyerah untuk terus mengandalkannya. Sebab sesungguhnya, dalam segala penderitaan, kesedihan, kegagalan, sakit penyakit, dan kedukaan yang Tuhan izinkan terjadi atas diri kita, tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang agung mulia. Saatnya
akan tiba nanti, kita akan melihat pelangi kasih-Nya. Amin. Tuhan memberkati.